Di sudut-sudut internet dan dalam bisikan forum anonim, satu nama selalu muncul penuh misteri. Illuminati. Nama ini seolah menjadi legenda urban digital, dibicarakan dengan nada penuh rahasia dan kecurigaan. Setiap kali ada peristiwa besar atau perubahan mendadak di dunia, teori tentang Illuminati kembali mencuat. Seakan-akan mereka adalah dalang di balik layar. Nama ini jadi simbol kekuatan tak terlihat, dikaitkan dengan perang, krisis ekonomi, hingga revolusi budaya. Banyak yang percaya, Illuminati adalah jaringan rahasia yang mengendalikan pemerintahan, ekonomi, bahkan budaya pop, meski bukti nyata sulit ditemukan. Tapi siapa sebenarnya mereka? Apakah Illuminati nyata, atau hanya mitos modern untuk menjelaskan kekacauan dunia? Pertanyaan ini terus menghantui banyak orang, memicu rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Ada catatan sejarah tentang perkumpulan rahasia di Jerman abad ke-19, namun narasi konspirasi berkembang jauh melampaui fakta. Sejarah asli Illuminati seringkali tenggelam di antara rumor dan cerita yang dilebih-lebihkan. Kisah Illuminati memadukan ketakutan akan kekuatan tersembunyi dan rasa ingin tahu tentang rahasia di sekitar kita. Imajinasi publik pun berkembang, menciptakan simbol-simbol dan cerita baru yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan. Kita akan menelusuri jejak mereka, memisahkan fakta dari fiksi, dan melihat bagaimana nama Illuminati dibajak oleh teori konspirasi. Dengan meneliti lebih dalam, kita bisa memahami mengapa narasi ini begitu kuat dan bertahan lama. Mari kita buka tirai misteri ini, dan belajar bertanya lebih kritis tentang dunia di sekitar kita. Karena di balik setiap cerita besar, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Kisah Illuminati bermula di Bavaria, Jerman, pada tahun 1776, bukan di ruang rapat rahasia para pemimpin dunia, seperti yang sering dibayangkan dalam teori konspirasi modern. Kota Ingolstadt, dengan atmosfernya yang penuh misteri dan sejarah, menjadi saksi lahirnya sebuah gerakan yang kelak akan menjadi legenda. Adam Weishaupt, seorang profesor hukum yang cerdas dan progresif, mendirikan Order of the Illuminati bukan sebagai kelompok penguasa dunia, melainkan sebagai gerakan pencerahan yang bertujuan membawa perubahan sosial dan intelektual. Ia ingin membebaskan masyarakat dari belenggu takhayul, dogma, dan kekuasaan gereja yang mengekang kebebasan berpikir serta menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Nama Illuminati sendiri berarti yang tercerahkan, sebuah komunitas intelektual yang secara aktif mendiskusikan ide-ide baru, menantang struktur kekuasaan lama, dan mendorong kebebasan berpikir di tengah tekanan sosial dan politik. Ordo ini bersifat anti-otoriter, menentang dominasi Ordo Yesuit, yang saat itu mengontrol pendidikan dan politik di Bavaria, serta menolak segala bentuk penindasan intelektual. Anggotanya terdiri dari mahasiswa, profesor, dan pemikir bebas, yang ingin menyebarkan gagasan pencerahan secara diam-diam, demi menghindari pengawasan dan ancaman dari pihak berkuasa. Mereka bukan penyembah setan atau konspirator global seperti yang sering digambarkan, melainkan reformis yang menggunakan kerahasiaan sebagai perlindungan agar ide-ide mereka tetap hidup. Memahami asal-usul Illuminati sangat penting, agar kita bisa membedakan fakta sejarah dari mitos dan cerita sensasional yang berkembang di kemudian hari. Illuminati dirancang dengan struktur hierarki rumit, terinspirasi Freemasonry. Anggota baru harus melewati beberapa tingkatan, mulai dari novice, minerval, hingga illuminated minerval. Setiap tingkat menguji loyalitas dan pemikiran kritis, dengan nama samaran dari tokoh klasik. Hanya anggota tertinggi yang tahu tujuan sebenarnya, menyebarkan cita-cita pencerahan dan mempengaruhi masyarakat dari dalam. Kerahasiaan mutlak, anggota bahkan memata-matai satu sama lain, dan sumpah kerahasiaan sangat serius. Sistem tertutup ini efektif melindungi Ordo, tapi juga memicu imajinasi publik dan teori konspirasi. Ketika sesuatu disembunyikan, publik mengisinya dengan skenario dramatis.
Inilah awal mula mitos Illuminati sebagai dalang rahasia dunia. Illuminati Bavaria hanya bertahan kurang dari 1 dekade sebelum konflik internal dan tekanan pemerintah menghancurkan mereka. Perselisihan antara Weishaupt dan Baron von Knigge memecah ordo dari dalam. Pemerintah Bavaria takut pada agenda anti-monarki dan anti-agama, melarang semua perkumpulan rahasia pada 1805. Penggerebekan dan publikasi dokumen Illuminati justru membuat nama mereka terkenal di seluruh Eropa. Banyak anggota ditangkap atau melarikan diri. Weishaupt diasingkan. Secara historis, Illuminati bubar setelah 1285. Tidak ada bukti mereka terus berlanjut secara diam-diam. Namun, pembubaran ini justru melahirkan legenda mereka. Kisah kelompok rahasia yang ingin mengubah dunia mulai menyebar, dan benih mitos pun tumbuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana Illuminati yang sudah lama bubar bisa berubah menjadi simbol konspirasi global yang begitu kuat? Nama ini terus hidup, bahkan setelah organisasi aslinya menghilang dari sejarah. Jawabannya terletak pada ketakutan kolektif, salah tafsir sejarah, dan imajinasi manusia yang tak terbatas. Ketiganya membentuk narasi baru yang jauh dari fakta. Setelah bubar, nama Illuminati justru dipakai untuk menjelaskan berbagai peristiwa besar, seperti Revolusi Prancis, yang dianggap penuh misteri dan perubahan radikal. Simbol Eye of Providence di uang dolar Amerika sering dikaitkan dengan Illuminati, padahal aslinya simbol ini berasal dari tradisi Kristen dan melambangkan pengawasan Tuhan. Istilah New World Order juga dihubungkan dengan Illuminati, meski awalnya hanya retorika politik yang digunakan untuk menggambarkan perubahan tatanan dunia pasca perang. Teori konspirasi modern mengklaim Illuminati ingin menciptakan pemerintahan dunia totaliter, mengendalikan ekonomi, politik, bahkan budaya secara global. Padahal, Illuminati asli telah lama lenyap. Yang tersisa hanyalah mitos dan cerita yang menempel pada segala hal yang dianggap mencurigakan atau misterius. Kini, mereka sering dijadikan kambing hitam untuk menjelaskan krisis global, kemunculan teknologi baru, hingga perubahan sosial yang cepat dan membingungkan. Sejarah nyata Illuminati pun terkubur di bawah lapisan fiksi, spekulasi, dan teori yang terus berkembang di masyarakat modern. Konsep perkumpulan rahasia bukan hanya milik Barat. Di India ada legenda 9 pria tak dikenal sejak zaman Kaisar Asoka. Setelah perang berdarah, Asoka membentuk kelompok rahasia untuk menjaga pengetahuan berbahaya dari publik. Setiap anggota menjaga satu bidang pengetahuan dari propaganda hingga teknologi. Legenda ini bertahan berabad-abad, meski kebenarannya tak bisa diverifikasi. Sama seperti Illuminati, kisah ini bicara tentang elit rahasia yang menjaga pengetahuan demi kebaikan umat manusia. Gagasan penjaga rahasia adalah arketipe universal, muncul di berbagai budaya. Baik Illuminati maupun 9 pria tak dikenal mencerminkan harapan dan ketakutan kita terhadap kekuasaan tersembunyi. Teori konspirasi Illuminati bertahan karena memanipulasi sejarah, mengambil fakta, lalu menafsirkannya secara ekstrem. Illuminati memang perkumpulan rahasia dengan agenda perubahan, tapi teori konspirasi mengubahnya jadi penguasa dunia. Simbol-simbol seperti mata dalam piramida atau burung hantu diambil dari konteks aslinya dan diberi makna baru. Teori konspirasi lahir dari interpretasi, bukan bukti. Mereka mulai dari kesimpulan, lalu mencari bukti yang mendukung, mengabaikan fakta yang bertentangan. Inilah sebabnya berdebat dengan penganut teori konspirasi sering buntu. Mereka beroperasi di ranah keyakinan, bukan fakta. Simbol dan sejarah jadi korban narasi yang dibangun di atas spekulasi. Pada akhirnya, teori konspirasi lebih tentang kepercayaan daripada kebenaran. Teori Illuminati juga menyebar di Indonesia, bercampur isu lokal, agama, dan politik. Logo segitiga, gambar mata, atau lirik lagu sering dicap sebagai bukti Illuminati. Klaim ini menyebar cepat karena bermain dengan emosi dan kecurigaan, meski tanpa dasar bukti kuat.
Bias konfirmasi membuat orang selalu menemukan Illuminati di mana-mana. Kurangnya literasi media dan pemikiran kritis membuat masyarakat rentan terhadap narasi ini. Teori konspirasi menawarkan penjelasan sederhana untuk masalah kompleks. Membedakan fakta sejarah Illuminati Bavaria dari spekulasi liar adalah langkah penting untuk masyarakat yang lebih rasional. Setelah menelusuri jejak Illuminati, kita dihadapkan pada dua sisi fakta sejarah dan mitos global. Mitos Illuminati bertahan bukan karena bukti, tapi karena memenuhi kebutuhan psikologis kita akan keteraturan di dunia yang kacau. Ada pesona dalam misteri, teka-teki, dan gagasan pengetahuan tersembunyi. Kisah Illuminati jadi hiburan, permainan intelektual, meski kadang berbahaya jika dipercaya mentah-mentah. Rahasia Illuminati lebih banyak bicara tentang ketakutan dan harapan kita sendiri. Mungkin tidak ada rahasia besar sama sekali, hanya bayangan yang kita proyeksikan ke dinding. Tugas kita tetap kritis, terus bertanya, dan jangan biarkan bayangan mengaburkan cahaya fakta.